Soeharto membangun dinasti Orde Baru dengan menjual kedaulatan rakyat Indonesia di Papua. Ditulis oleh Tito Gatsu. Papua adalah wilayah Nusantara, dilihat dari jejak sejarahnya, sebagai berikut. Pada awal abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera, abad ke-7 sampai abad 13, mempunyai wilayah kekuasaan hingga Pulau Papua Barat, yang ditandai dengan barang-barang sebagai upeti kepada Tiongkok, seperti kayu cendana dan burung cendrawasih yang hanya ada di pulau tersebut. Kemudian Kerajaan Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1527, yang berpusat di Jawa, menjangkau hingga pinggiran barat Pulau Papua. Kakawin Majapahit abad ke-14, Nagara Kertagama menyebutkan Wanin atau Onin sebagai salah satu wilayah yang dikenal di timur. Saat ini dikenal sebagai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, bagian barat Semenanjung Bomberai yang lebih besar di selatan wilayah Kepala Burung Papua Barat. Wanin atau Onin mungkin adalah nama tertua dalam catatan sejarah untuk merujuk kepada bagian barat Pulau Papua. Kemudian pada saat masuknya Islam ke Indonesia melalui Samudera Pasai setelah runtuhnya Majapahit, Papua di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Pada tahun 1946 diadakan konferensi Malino. Kala itu dibahas pula Kesultanan Tidore merupakan kerajaan Islam. Sementara wilayah di tanah Papua yang mendapat pengaruh Islam, salah satunya adalah Fakfak di Papua Barat. Papua masuk ke wilayah Indonesia, dan Kesultanan Tidore menyatakan bergabung dengan Indonesia bersama Papua, saat itu bernama Irian Barat, dan wilayah timur Papua atau Papua New Guinea memang sejak dulu tidak pernah masuk wilayah Indonesia. Pada konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda mengakui seluruh wilayah bekas jajahannya sebagai milik Indonesia kecuali Papua. Terjadi pergolakan kemudian hingga tahun 1961 muncul konfrontasi militer. Akhirnya pada tahun 1962, ada perundingan di PBB atau dikenal dengan New York Agreement atas Papua. Ketika itu Papua masih dinyatakan belum masuk wilayah Indonesia. Kemudian di tahun 1969 digelar referendum atau penentuan pendapat rakyat, atau PPRA, yang menegaskan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, di hadapan DPRD Irian Barat pada tanggal 22 Juli tahun 1963, Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat Subandrio menyatakan bahwa pemerintah pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi pemerintahan sipil, dan menggerakkan perekonomian lokal di tahun pertama penyerahan Papua ke Pangkuan Republik Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah pusat akan berfokus pada pembangunan daerah pedalaman. Pemerintahan Bung Karno memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Lembah Baliem. Jadi tampak bahwa kepemimpinan Bung Karno telah memiliki konsep untuk membangun Papua. Bung Karno sangat mengerti bahwa meraih kembali Papua ke pangkuan Indonesia menimbulkan kewajiban bagi pemerintahannya untuk membangun Papua, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia. Dan Bung Karno pun sangat memahami bahwa orang Papua membutuhkan sentuhan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerahnya. Untuk melaksanakan pembangunan di Papua, pemerintahan Bung Karno memanfaatkan dana dari PBB yang disebut Fund for West Irian, atau Fundwi. Awalnya, dana Fundwi itu digunakan Bung Karno untuk membiayai proyek-proyek perhubungan udara dan transportasi darat. Maklum, Papua memang memiliki persoalan serius terkait infrastruktur dan sarana transportasi. Namun kucuran dana Fundwi terhenti sejak Maret tahun 1964, karena Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, dan berseberangan dengan Amerika Serikat setelah Presiden JF Kennedy terbunuh pada tahun 1963. Bung Karno pun tak sempat mewujudkan program-program pembangunannya di Papua. Sang penggali Pancasila itu keburu dilengsarkan Soeharto usai tragedi 1965. Di bawah kepemimpinan Soeharto, pola pembangunan Papua berubah total. Alih-alih melanjutkan program pembangunan daerah pedalaman yang dirancang Bung Karno, Soeharto justru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing pada tanggal 10 Januari tahun 1967. Tak lama kemudian, Soeharto mengeluarkan kebijakan yang berdampak panjang bagi nasib rakyat Papua hingga puluhan tahun lamanya, yakni pemberian kontrak karya kepada perusahaan tambang Amerika Freeport pada tanggal 7 April tahun 1967.
Dengan kontrak karya itu, Freeport diberi ruang untuk mengeruk Erstberg alias Gunung Biji, yang kaya tembaga dalam periode 30 tahun. Yang dikontrak karyakan dengan pemerintah RI hanya tembaga, padahal di sana merupakan kandungan gunung emas terbesar di dunia, dan tidak dimasukkan dalam kontrak karya. Orang Papua yang terkena dampak operasi tambang Freeport seringkali dirugikan. Hal itu dialami oleh suku Amungme yang turun-temurun mendiami Gunung Grasberg yang ditambang Freeport. Bagi mereka, Grasberg adalah tanah suci. Namun aktivitas penambangan Freeport telah mengubah Gunung Grasberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon sebagai danau suci orang Amungme pun ikut hancur, karena dijadikan tempat pembuangan batuan limbah yang sangat beracun. Bagaimana sejarah Papua yang kaya raya menjadi incaran imperialisme? Amerika Serikat dan Belanda memang sejak dulu mengincar Papua atau Irian Barat, dan persaingan itu akhirnya dimenangkan Amerika Serikat, yang ditandai juga dengan kejatuhan Soekarno. Sejak tahun 1946, Amerika memang selalu mendukung Indonesia untuk menggabungkan Papua, termasuk memberikan bantuan baik finansial dalam menghadapi agresi Belanda, maupun bantuan persenjataan pada perebutan Irian Barat, yang akhirnya dikuasai Indonesia tahun 1963 dari pemerintah Belanda. Rupanya semua dilakukan hanya karena mereka mengincar Papua. Bahkan Amerika dan CIA pun tega membantu Soeharto melakukan genosida faham komunis serta Soekarno pada tahun 1965 pun karena Papua. Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Lewat kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diizinkan pemerintah Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya. Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu. Ketika beroperasi, aktivitas penambangan Freeport telah mengubah bentang alam Gunung Grasberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon sebagai danau suci orang Amungme ikut hancur, karena dijadikan pembuangan batuan limbah yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari 3 badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Agawagon, Otomona, dan Achwa. Ketiga sungai dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi yang disebut tailing. Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke sungai Agawagon, yang kemudian mengalir ke sungai Otomona dan sungai Achwa. Ungkap Harsutejo dalam Kamus Kejahatan Orba. Sungai-sungai di sekitar Tembagapura, sebagaimana disaksikan Harsutejo, tampak berwarna coklat tua pekat bagaikan adonan jenang gosong. Tak hanya invasi modal asing, suku Amungme dan suku-suku lainnya juga terjepit oleh migrasi pendatang dari luar Papua. Sekira 1 juta hektar lahan mukim suku Amungme berpindah tangan ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru. Menurut antropolog Austria, Christian Arta, ideologi Soeharto tentang pemindahan penduduk tersebut didasarkan pada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradab. Akibatnya banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang tersebut. Tulis Arta dalam Perkembangan Masalah Agama di Papua, Sengketa Antar Agama dan Pencegahan Konflik, termuat di kumpulan tulisan kegalauan identitas, agama, etnisitas dan kewarganegaraan pada masa pasca Orde Baru, suntingan Martin Ramstad. Ketakutan menjadi minoritas di tanah sendiri inilah, yang secara wajar memicu nasionalisme Papua. Keberadaan Freeport memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amungme, Freeport seperti pencuri yang menjarah kediaman orang lain tanpa izin. Freeport sendiri sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun kesepakatan tak pernah terjadi karena salah urus dari pemerintah daerah. Pada tahun 1977, protes suku Amungme dan 6 suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga,
membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai Jakarta. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan. ABRI pun diturunkan, kebun dan rumah-rumah dihancurkan, sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan 2 kali lipatnya. Tulis Harsutejo. Sebagian besar warga Amungme ditangkap dan diinterogasi tentara, yang melarikan diri memilih tinggal di hutan sekitar Lembah Singa selama 3 tahun. Mereka dipandang sebagai pengacau macam organisasi Papua Merdeka atau OPM. Represi lanjutan dilakukan dengan menetapkan Irian Jaya sebagai daerah operasi militer atau DOM selama 20 tahun, tahun 1978 sampai tahun 1998. Pemerintah juga memindahkan warga Amungme ke dataran rendah untuk dijadikan petani. Karena lingkungan yang tak cocok, sebanyak 20% anak-anak Amungme meninggal karena malaria. Bisnis Freeport jalan terus. Menurut penelitian Amiruddin Al-Rahab dan Aderito Yesus de Soares, dalam perjuangan Amungme, antara Freeport dan militer, selama 14 tahun pertama beroperasi Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 miliar dolar AS. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 miliar dolar AS. Bagaimana dengan aliran dana di jalur yang lain? Sejak tahun 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta dolar AS tiap tahun. Selain itu, menurut prospek tanggal 13 Juli tahun 1998 sebagaimana dikutip Amiruddin dan Aderito, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS, berdasarkan Kepres nomor 92/1996. Pada tahun 1996, sekira 2.000 personel dari Kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil, dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan super profit. Sebaliknya bagi pemerintah, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan. Tulis Amiruddin dan Aderito. Pundi-pundi devisa negara bertambah lewat tangan pengeruk Freeport. Ini menjadi penghasilan terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi yang diuntungkan dari kerjasama ini hanyalah penguasa Orde Baru, segelintir elit Papua dan sang pemilik modal. Soeharto, yang berjuluk Bapak Pembangunan Nasional, telah mengingkari harapannya untuk membangun masyarakat lokal di Papua. Pembangunan infrastruktur setelah lebih dari 50 tahun baru dilaksanakan pada era Presiden Joko Widodo, yang baru dimulai pada tahun 2015 itu pun terus diganggu oleh para pengacau, baik di lingkaran elit politik maupun dari Amerika Serikat sendiri, karena keberanian Presiden mengambil alih saham Freeport menjadi 51% bagi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah hanya menerima kurang dari 5%, karena dikurangi saham pihak ketiga, dan Freeport MC Moran menguasai saham sebesar 90,46%. Ini adalah kontrak karya yang syarat kolusi dan bagi-bagi jatah dengan penguasa Orde Baru. Pemerintah sekarang memang harus benar-benar ekstra waspada dengan sejarah Amerika dan Orde Baru yang begitu haus darah, uang dan kekuasaan.